saya Syari Jeding. Saat ini saya sedang bersama Bu Bintang. Bu Bintangnya adalah mantan jemaat dan pernah tinggal di Ponti Sidoarjo, di Amazing God Church Sidoarjo, tempat pendeta Moses menjadi gembala di situ. Ada sesuatu yang sangat penting akan diceritakan oleh Bu Bintang. Bagaimana perlakuan Moses kepada anak-anak angkat yang katanya anak-anak panti asuhan yang diaku sebagai anaknya. Saya tuh sebenarnya orang bingung ya, saya orang baru di situ, saya berdua. Dan mereka tuh lagi fitting baju, kata itu fitting baju untuk Katalan. Ternyata begitu di fitting baju, dan mereka tuh buka baju tuh kayak orang yang memang udah terbiasa dengan hal itu. Telanjang di depan Moses. Terus di depan saya orang itu masih bisa-bisanya, ya mohon maaf dia tuh mengukur boobsnya si orang-orang itu. Payudaranya Iya. anak-anak angkat para diukur terus bilang wah ini kebesaran, wah ini nanti tumpahnya ini gini, karena memang model bajunya mereka tuh model Sabrina yang kakak tuh dia memegang payudaranya perempuan-perempuan ini. Iya, dan waktu itu saya posisi lagi di dapur, terus Dan bagaimana reaksi para perempuan-perempuan? biasa aja, biasanya kayak itu hal yang biasa. Ya, kelihatan senang dan biasa. Iya. Dan jadi seperti sesuatu yang memang sudah sering dilakukan setiap hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya. Hal yang paling saya bingungkan dari orang-orang Kristen itu adalah kenapa mereka itu sangat menjunjung dan menjinjing tinggi harga diri mereka, terutama ketika mereka dibenturkan dengan kasus-kasus yang menimpa gereja, pendeta-pendeta dan juga pastor-pastor serta pembesar-pembesar yang ada di dalam gereja. Kenapa mereka harus tutup mulut? Kenapa mereka kompak untuk menutupinya? Kenapa mereka kompak untuk membela pembesar-pembesar agama mereka? Padahal mereka tahu itu salah. Padahal mereka tahu bahwa hal seperti itu kalau dibiarkan saja dampaknya akan besar. Berapa banyak kasus-kasus yang terjadi di gereja yang kemudian ditutupi oleh jemaatnya, sehingga mereka kasus-kasus itu semakin membesar dan korbannya semakin banyak. Dan korban itu bukan lain adalah anak jemaat itu sendiri atau jemaatnya sendiri. Kan konyol ya kalau kita pikirkan. Nah, ini berbalik keadaan ketika kita berbicara seperti pesantren, kiai, ustadz, orang-orang Islam. Jangankan sampai seperti itu ya, kita mengendus kecurigaan saja, langsung kita selidiki ya, langsung kita selidiki sampai kita cari tahu semuanya, sampai terungkap semuanya. Makanya kasus-kasus yang biasanya menimpa, misalkan mohon maaf ya, kayak ustadz cabul, kemudian pemilik pesantren cabul, itu selalu tuntas, selalu terselesaikan, pelakunya dihukum dengan hukuman yang maksimal. Tidak ada ceritanya kemudian pelakunya dilepaskan lagi oleh polisi, enggak, dapat hukuman yang maksimal. Siapa yang mengawal kasus itu bukan lain adalah orang Islam sendiri gitu. Orang-orang Islam yang sudah sangat kecewa, orang Islam yang merasa kalau seperti ini dibiarkan akan berbahaya, harus jadi contoh bagi orang-orang yang lain yang mengelola pesantren, yang punya niat begituan ya, supaya mereka ingat bahwa kalau mereka melakukan hal-hal seperti itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah penjara dan hukumannya nggak main-main gitu. Coba kalau kita bandingkan dengan Kristen loh, pendeta Moses ini kan kasusnya berlarut-larut, sampai hari ini kayaknya belum rampung juga, belum final juga. Dan Mbak Shirley Cebing ini adalah korban, saksi mata, dan semuanya. Artinya kebejatan-kebejatan daripada Pastor Moses itu semuanya ada di tangan Mbak Shirley Cebing. Semuanya tahu dia, termasuk apa yang disampaikan oleh salah satu jemaat wanita tadi, kesaksiannya. Itu benar-benar jemaatnya loh ya, benar-benar jemaatnya, real, orangnya ada gitu. Kita bisa telusuri dan kita bisa cari tahu gitu, kenapa kok seperti ini dibiarkan. Dan saya yakin sebetulnya banyak juga yang seperti itu gereja-gereja, karena kasus-kasus seperti ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum bahwa apa yang dilakukan oleh para pastor, para pendeta, pembesar-pembesar gereja itu semuanya ditutupi. Makanya jangan heran kalau kemudian nanti ada kasus-kasus seperti ini, viralnya cuman sebentar, setelah itu hilang begitu saja tanpa ada jejak selanjutnya. Jangan heran, karena memang sengaja ditutupi, dan itu pasti akan terjadi berkali-kali. Karena mereka, orang-orang Kristen terutama, pendeta-pendetanya, pastor-pastornya, dan juga pembesar-pembesarnya, mereka menjunjung tinggi harga diri mereka, sehingga mereka demi menjaga harga diri itu, apapun mereka lakukan untuk melindunginya, salah ataupun benar dilakukan semuanya.